perkenalkan nama saya Berlianti Purwanavata. Saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini nanti saya akan melakukan VT ya Bu ya, atau vaginator. Tujuannya untuk mengetahui kemajuan dari persalinannya dan posisi kepala bayinya ini ada di mana, seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti saya akan mempersiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Kemudian nanti ibu bisa ke toilet dulu, dibersihkan area genitalianya. Setelah itu bisa berbaring dan kakinya seperti melahirkan ya Bu ya. Nah, setelah itu saya akan memasukkan 2 jari ke area vagina ibu. Kemudian kalau misalnya ibu merasa nyeri, nanti ibu bisa tarik nafas ya Bu ya. Apakah kira-kira ibu bersedia dilakukan VT atau vaginator? Oh, bersedia ya Bu ya. Baik, saya akan mempersiapkan alat dulu ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai tindakan, jadi ada alat dan yang harus kita siapkan. Jadi ada ini selimut untuk pasiennya untuk menutup privasi, kemudian APD, ada celemek, kacamata, kemudian bak instrumen berisi dengan nurse cap dan ini handscoon nurse cap-nya, masker ini jangan lupa ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada pakai sepatu boot, bisa pakai sepatu boot, kemudian bengkok, dan terakhir kapas sublima. Nah, di sini saya juga pakai pantom untuk VT-nya juga ya teman-teman, dan ini waskom berisi dengan air klorin. Jadi sebelum itu kita pasang sampiran dulu, kemudian kita dekatkan alatnya, kemudian setelah itu kita pasang APD, alat pelindung diri, pakai nurse cap-nya. Pakai nurse cap-nya. Setelah itu kita cuci tangan dulu 6 langkah. Kita beri air, kemudian sabun. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir gerakan 6 seperti kemudian kita bilas dengan air bersih dan keringkan dengan handuk. Setelah itu kita persilakan dulu ibunya untuk membasuh area genitalianya. Kemudian setelah sudah bisa melepas baring dulu di bed. Kemudian setelah itu kita pasangkan selimut sambil ibunya mungkin kita bantu untuk melepaskan pakaian dalamnya. Nah, setelah sudah kita bisa pakai handscoon sterilnya. Jangan lupa posisi ibunya seperti orang bersalin atau dorsa recumbens. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene, kita dekatkan bengkok sama ini berisi kapas sublimat. Kita bersihkan di area labia mayora kanan, labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian klitoris sampai ke perineum.
setelah kita sudah lakukan vulva hygiene, kita lepas dulu ini sarung tangan kita di larutan klorin secara terbalik. Ini kita masukkan di sini. Setelah itu kita pakai lagi handscoon yang baru. Setelah sudah, kita lihat di bagian luar, kita inspeksi apakah di luar ini terdapat cairan, misalnya ada darah atau mungkin air ketuban, kemudian atau mungkin mekonium. Nah, kita lihat, kemudian setelah itu kita lihat juga apakah ada edema, ada varises, atau misalnya hemoroid. Nah, kalau misalnya tidak ada, atau misalnya ada pendarahan, kita jangan lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya tidak ada semacam pendarahan seperti itu atau tanda-tanda tadi, kita bisa lakukan VT atau pemeriksaan. Nah, setelah itu kita buka, masukkan jarinya ini, kemudian barengan dengan jari tengah. Nah, setelah itu ini yang tadi yang dari sini kita pindah di atas ini ke fundus uterus. Kemudian setelah itu kita nilai di bagian vaginanya apakah ada massa, ada lesi atau luka parut. Kemudian di bagian serviks, bagian dalamnya, kita nilai apakah sudah ada pembukaan, penipisannya ini seperti apa, kemudian apakah ada tali pusat mungkin yang sudah teraba. Kemudian kita nilai bagian terendahnya apa. Kalau misalnya kepala, berarti kita lihat apakah ada fontanella dan sutura sagittalis. Kemudian perlu diingat ya teman-teman, pada saat kita melakukan pemeriksaan jangan sampai tangan kita ini keluar masuk ya, karena pasti akan ibunya merasa nyeri. Jadi usahakan kita melakukan pemeriksaan dengan lengkap ya. Kemudian setelah sudah, kita bisa keluarkan tangan kita ya, dua tadi secara hati-hati. Nah, setelah sudah, kita lepaskan handscoon tadi secara terbalik di ini larutan klorin. Setelah itu kita rapikan pasiennya, kita bantu ibunya. Kemudian kita rapikan alat yang sudah kita pakai tadi. Kita lepas APD-nya tadi, alat pelindung diri. Nah, setelah itu kita bisa cuci tangan 6 langkah lagi. Kita beri air, sabun, 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir gerakan mengucuk. Kemudian setelah itu kita bisa bilas dengan air biasa dan keringkan dengan handuk seperti ini. Setelah sudah, kita lakukan dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Berlian Moret. Ada Kristi. Kamu udah pencet kan? Baik, sudah lewat. Goodbye 이별을 알았다면 그토록 사랑하지 말 걸 그랬나봐요.